Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamo Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Serat Cemporet, cikal bakal raja-raja di Jawa dan di Sunda. Pemirsa, pada keterangan saya yang lalu, Dewi Keragan dan Dewi Jonggrangan yang secara diam-diam malam itu meninggalkan istana karena dia tidak tega adiknya yang sudah berubah wujud menjadi banteng dan yang satu menjadi seekor burung beo kemudian pergi ke hutan. Dewi Keragan dan Dewi Jonggrangan menangis malam itu. Kemudian keduanya akhirnya sepakat untuk pergi meninggalkan istana malam itu juga untuk menyusul adiknya. Pemirsa, akhirnya Dewi Keragan dan Jonggrangan yang malam itu masuk hutan kemudian baru tahu dan baru merasakan bahwa malam yang sepi di hutan yang tiada manusia satupun, apa yang ditakutkan? Yaitu gangguan-gangguan binatang-binatang buas. Akhirnya Dewi Keragan dan Dewi Jonggrangan berusaha untuk mencari tempat yang aman untuk tidurnya. Akhirnya besok paginya dia sudah mulai masuk hutan, keluar hutan, kemudian naik perbukitan, turun perbukitan, hingga jauh perjalanan itu dan tentunya sungguh sangat melelahkan. Apalagi dia seorang wanita yang belum pernah melakukan perjalanan yang begitu menyengsarakan. Akhirnya pada suatu tempat di sebuah lembah, kemudian dia terduduk di situ sambil keduanya saling berpandangan mata dan saling meneteskan air mata karena merasakan kesedihan dirinya dan juga membayangkan kesedihan adiknya yang berubah wujud menjadi seekor banteng dan seekor burung beo. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba datanglah 3 orang wanita cantik. Karena mengetahui ada seseorang yang datang, maka Dewi Keragan dan Dewi Jonggrangan akhirnya berusaha untuk melarikan diri. Tetapi buru-buru sudah dicegah oleh orang itu. Wahai anakku, berhentilah. Aku datang hanya untuk pada kamu. Jangan kamu pergi. Perkenalkan, aku adalah Dewi Mulat. Aku datang kepadamu bukan bermaksud jahat. Aku datang bukan ingin menyakiti kamu berdua. Oleh sebab itu, siapakah kamu berdua? Dari manakah kamu?
Dan mau kemana, tujuanmu apa? Coba berikan penjelasan kepada aku. Mohon ampun, Kanjeng Ibu. Panggil aku Bunda Ratu. Mohon maaf, Bunda Ratu. Aku adalah Dewi Keragan. Sedangkan ini adalah adikku, Dewi Jonggrangan. Aku berasal dari Prambanan. Aku datang ke tempat ini adalah upaya untuk mencari adikku yang pergi dari rumah. Kemudian aku sudah mencari kemana-mana, tetapi adikku belum aku temukan. Hingga aku sampai di tempat ini. Oh, begitu. Anakku, kamu jangan bersedih hati. Dan jangan kamu pernah menyesali sebuah perbuatan yang sudah kamu lakukan. Kamu memiliki tujuan yang baik, yaitu mencari adikmu. Oleh sebab itu, kamu harus mencari dengan sabar. Kamu harus mencari dengan sungguh-sungguh. Tetapi, anakku, kamu harus tinggal di sini terlebih dahulu untuk beristirahat sambil mencari informasi. Barangkali adikmu bisa ditemukan di tempat di sekitar lembah ini. Baiklah Kanjeng Ratu, terima kasih. Terima kasih Bunda Ratu. Anakku, aku akan bercerita kepadamu. Ini adalah lembah ini adalah rumahku. Aku diperintahkan oleh ayahku untuk tinggal di sini. Dulu ini adalah milik ayahku, yaitu Bathara Caksu adalah ayahku, dan ibuku adalah Dewi Roma. Tetapi sayang, ibuku yang sudah diterima pertapaannya oleh para dewa, oleh sebab itu ibuku diangkat ke Kayangan terlebih dahulu. Tinggal aku bersama ayahku di tempat ini. Tetapi karena ketekunan ayahku memanjatkan doa dan memohon kepada Yang Widi, maka para dewa menerima apa yang telah diminta oleh ayahku, yaitu Bathara Caksu, sehingga ayahku Bathara Caksu kemudian diangkat ke Kayangan dan akhirnya bertemu dengan ibuku yang ada di sana. Sekarang tinggal aku sendiri, disertai dengan sahabat-sahabatku. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku ini, yang pertama adalah Ubon-Ubon, kemudian yang satu adalah Endang, dan yang satu adalah Sontang. Dan ada lagi 2 orang laki-laki, yaitu Cantrik dan Cekel. Itu aku hanya berlima di sini. Aku di sini seperti ini. Oleh sebab itu, kamu bisa membayangkan saat itu, ibuku sudah ke Kayangan, ayahku sudah ke Kayangan. Aku kesepian sendiri di sini, hanya ditemani oleh sahabat-sahabatku ini.
Oleh sebab itu pada suatu ketika aku merasa bahwa diriku mengalami sebuah nasib yang sangat buruk karena aku menjadi orang yang sebatang kara, tanpa ayah dan tanpa ibu. Sehingga aku merasa diriku kesepian. Dan diriku merasa seakan-akan apa yang aku lakukan ini tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, tiba-tiba datanglah seorang dewi dari kayangan. Namanya adalah Dewi Uma. Kemudian Dewi Uma ini memberikan pencerahan kepadaku. Wahai putri, jika kamu merasa hidupmu sebatang kara dan hidup dalam kesepian, oleh sebab itu kamu juga merasa berkeluh kesah dan merasa kamu hidup hampa, tiada bermakna. Oleh sebab itu, anakku, Dewi Mulat, hilangkan rasa kesedihanmu. Karena kesedihanmu itu tidak ada gunanya. Kamu merenungi dan meratapi nasibmu sehingga kamu menjadi sedih. Itu pun tidak ada gunanya. Tetapi jadikanlah sebuah kesedihanmu itu menjadi sebuah laku, yaitu rasa yang mana kamu ikhlas menerimanya. Terimalah kesedihanmu itu, dan rasa kesedihanmu itu kamu ubah menjadi sebuah laku dalam kehidupanmu, sehingga kamu melakukan sebuah laku, yaitu pasrah, menerima apa adanya yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Itulah laku yang harus kamu lakukan. Begitu anakku, Dewi Mulat. Oleh sebab itu, sekarang kamu terimalah benda ini. Terimalah benda ini sebagai hadiah pemberianku. Apa itu? Tidak lain adalah sebuah benda yang mana benda ini berbentuk sebuah cupu, yang mana cupu ini merupakan sebuah benda yang dapat bercahaya dan benda yang sangat bermanfaat, karena siapa yang memegang benda itu, maka benda itu menjadikan dirimu akan dihormati, disembah, dan dimuliakan, dan diutamakan. Apa itu? Yaitu manik moyo. Anakku, Dewi Keragan dan Jonggrangan, ketika aku menerima sebuah pusaka yang namanya manik moyo, maka aku ditunjukkan, lihatlah kamu ke sana. Maka aku lihat sesuai dengan petunjuknya. Apa? Aku melihat sebuah istana yang terbuat dari emas yang indah. Istana yang indah dan megah itu ada di tengah-tengah hutan. Oleh sebab itu, setelah aku menerimanya, manik moyo itu, kemudian Dewi Uma menunjukkan sebuah istana
yang terbuat dari emas itu. Kemudian Dewi Uma kemudian menghilang, raib dari pandangan saya, dan manik moyo ini kemudian aku bawa. Tetapi istana yang aku lihat itu benar-benar istana sungguhan. Oleh sebab itu aku datang ke tempat itu. Oleh sebab itu anakku, Keragan dan Dewi Jonggrangan, ayo kita berjalan-jalan menuju ke istana saya, yaitu istana emas yang tidak jauh dari tempat ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Dewi Mulat kemudian mengajak Dewi Keragan dan Dewi Jonggrangan untuk menuju ke sebuah istana, yaitu istana yang bertatakan emas intan permata. Alangkah terkejutnya ketika Dewi Mulat menunjukkan, lihatlah anakku, Dewi Keragan dan Dewi Jonggrangan, lihatlah itu. Maka Dewi Keragan dan Jonggrangan menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Dewi Mulat. Maka di depan itu sudah terlihat sebuah istana yang sangat indah. Istana yang gemerlapan emas intan mutiara. Kemudian diajaklah masuk ke tempat itu. Lihatlah anakku, ayo kita masuk. Ini adalah tempatku, aku bertempat tinggal di sini. Ayo kita berjalan-jalan masuk ke dalam istana. Pemirsa dimanapun Anda berada, sungguh yang namanya Dewi Keragan dan Dewi Jonggrangan tidak bisa berkata apa-apa setelah melihat pemandangan semua benda terbuat dari emas, terbuat dari intan permata yang sungguh luar biasa indahnya. Apapun, baik itu kursi, tempat duduk, dinding-dinding, dan semua hiasan-hiasan, semuanya terbuat dari emas intan permata yang sungguh sangat indah. Disinilah putraku, Dewi Keragan dan Dewi Jonggrangan, aku tinggal di sini. Aku tinggal di sini cuma berlima, berenam dengan saya. Oleh sebab itu, sekarang aku mengizinkan kamu berdua untuk tinggal di tempat ini. Tinggallah di sini. Kamu tinggal di sini bersama dengan yang lain. Kamu menjadi seorang bidadari di tempat ini. Oleh sebab itu, semuanya bersahabat dengan kamu. Dan kamu akan dimuliakan kepada semua siluman yang ada di tempat ini. Oleh sebab itu, kamu hanya melakukan yaitu pertapaan di sini sambil nanti menunggu kabar datangnya adikmu. Di mana tempatnya? Oleh sebab itu, lakukan pertapaan di tempat ini sampai pada suatu saat kamu akan mendengar, kamu akan melihat, kamu akan merasakan di dalam hatimu, dan kamu akan mendapatkan petunjuk dari rasa ciptamu. Mulai saat itulah aku akan menjelaskan kepadamu tentang semuanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Dewi Keragan dan Dewi Jonggrangan mengabdi berada di istana Dewi Mulat, yaitu Raja Ratu Siluman yang ada di daerah lembah di hutan itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda akan saya ajak untuk pergi ke
Prambanan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bisa membayangkan seorang raja Prabu Srikolo yang anaknya yang pertama dan anaknya yang kedua seorang putri, yaitu Keragan dan Jonggrangan, pergi dari rumah tanpa ada berita. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana tempatnya. Kemudian anaknya yang ketiga dan yang keempat, yang satu menjadi seekor banteng dan yang satu menjadi seekor burung beo yang sudah menuju ke habitatnya, yaitu hutan. Oleh sebab itu, hati dari seorang raja yang namanya Prabu Srikolo ini sungguh sangat terguncang hebat. Saking hebatnya goncangan jiwa itu, sehingga Prabu Srikala hampir-hampir saja mencabut nyawanya sendiri. Dia tidak tahan mendapatkan ujian yang begitu berat karena ditinggalkan semua anaknya. Yaitu Permaisuri Dewi Jempina akhirnya bisa menguasai dirinya. Dia akhirnya tersadar bahwa semuanya ini sudah menjadi garis takdir yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, Permaisuri Dewi Jempina akhirnya bisa menguasai dirinya. Setelah itu, dengan pelan-pelan dia menyadarkan suaminya, yaitu Prabu Srikolo. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah keadaannya sudah mulai mereda, akhirnya Prabu Srikolo memanggil Patih Tumenggung Nilo, Patih Tumenggung Anilo, yaitu saudara adik dari Permaisuri Dewi Jempina. Kemudian beserta para punggawa keraton yang ada, maka dipanggillah Patih Tumenggung Anilo. Kemudian di hadapan para Nayaka Praja, kemudian Raja Srikolo meluapkan apa yang ada di dalam hatinya, sehingga Raja merasa lega sudah menyampaikan unek-unek yang ada di dalam hatinya. Sehingga minta persetujuan dari Patih Tumenggung Anilo agar mencari putranya dan putrinya. Tetapi diusulkan oleh sang Prabu, janganlah kamu cari sendiri, tapi aku menugaskan, yaitu putramu Margono, juga keponakanku, untuk mencari saudara sepupunya. Dan apabila nanti Margono berhasil memboyong pulang, membawa pulang Dewi Keragan dan Dewi Jonggrangan, maka Margono akan saya nikahkan salah satu di antara keduanya. Pilih yang tua atau yang muda. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketika Prabu Srikolo menyampaikan itu sambil dia menangis, sehingga para Nayaka Praja ikut menangis, merasakan kesedihan dari Prabu Srikolo, sehingga Patih Tumenggung Anilo menangis kesenggukan, dan yang lain juga demikian. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Patih Tumenggung Anilo pulang, kemudian memanggil putranya, yaitu Raden Margono. Kemudian Raden Margono menyanggupi apa yang telah disampaikan oleh raja dan yang ditugaskan oleh ayahnya untuk mencari, yaitu Dewi Keragan dan Dewi Jonggrangan. Pemirsa dimanapun Anda berada, dia mencari, Margono mencari
tidak tahu kemana dia harus mencari. Dan dia mencari hanya seorang diri. Akhirnya masuk hutan, keluar hutan. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian Prabu Srikolo juga demikian. Dia duduk di rumah, masuk ke dalam sanggar Pamujan. Siang dan malam dia berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan petunjuk di manakah putra-putranya. Sehingga pada suatu malam datanglah, yaitu Dewi Mulat. Kemudian Dewi Mulat mengatakan, "Wahai Sang Prabu Srikolo, kamu jangan bersedih hati. Putrimu Dewi Keragan dan Dewi Jonggrangan sudah di tempat yang aman. Kamu jangan mengkhawatirkan. Pada suatu ketika dia akan kembali pulang. Apabila putranya Raja Sri Manuhun yang ada di Pagelan sudah menikah dengan putrinya Raja Jepara, yaitu Dewi Suretno, maka putramu akan mendapatkan jodoh anak seorang raja juga, tetapi dalam sebuah pernikahan yang sangat ajaib." Pemirsa dimanapun Anda berada, Prabu Srikolo terbangun dari semedinya. Dia merasa mendapatkan wisik dan mendapatkan petunjuk. Dan petunjuk itu juga mengkhawatirkan, juga menyenangkan. Oleh sebab itu pemirsa, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Oleh sebab itu ikuti terus cerita saya. Jangan lupa like saya, berikan saya subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.